Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marco Samuel Duapatinaya. Saya dari kelas 12 IPA 1 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kimia yang berjudul larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dalam larutan. Hal yang sebaliknya juga berlaku. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena larutan non-elektrolit tidak dapat menghasilkan ion-ion. Nah, jadi pada dasarnya perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit adalah di larutan elektrolit terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Oleh karena itu bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, larutan tersebut tidak terionisasi sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Masuk ke fungsi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kita bahas fungsi larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk mengatasi diare. Nah, salah satu contohnya adalah oralit yang mengandung KCl dan NaCl. Lalu yang kedua, digunakan untuk menyimpan energi. Nah, biasanya kita kenal dengan air aki yang mempunyai rumus kimia H2SO4. Lalu yang ketiga, sebagai bumbu dapur, atau biasa kita kenal dengan garam dapur, yang mempunyai rumus kimia NaCl yang dilarutkan. Lalu, yang terakhir adalah sebagai bahan pengawet. Nah, sekarang lanjut ke fungsi larutan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu bisa digunakan sebagai sumber energi, contohnya adalah gula. Yang kedua, sebagai pupuk tanaman. Nah, contohnya adalah urea, yang mempunyai rumus kimia CH4N2O. Nah, yang terakhir adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Contohnya air suling atau mempunyai rumus kimia H2O. Nah, perlu diketahui air suling ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga, tetapi dia bisa digunakan untuk mendukung kegiatan riset. Oke, berikut ditampilkan beberapa contoh larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit di kehidupan sehari-hari yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Namun ini lebih ke gambarnya. Nah, di sebelah kiri atas ada oralit. Nah, ini perlu diketahui yang ada di gambar ini sebetulnya bukan larutannya ya, tapi ini masih dalam bentuk serbuk gitu. Nah, nantinya serbuk ini akan dilarutkan ke dalam cairan. Nah, lalu yang di sebelah kanan ada air aki, atau tadi rumus kimianya adalah H2SO4. Itu juga sudah berbentuk larutan ya, bisa dilihat. Nah, terus yang di bawah ada urea. Nah, urea ini juga masih dalam bentuk serbuk gitu, yang nantinya akan dicampur dengan cairan, yang nantinya akan menjadi larutan urea. Oke, gimana caranya kita tahu sebuah larutan itu elektrolit atau non-elektrolit? Nah, ini kita bisa uji dengan yang namanya uji nyala lampu. Nah, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan ini, ada gelas A yang berisi larutan non-elektrolit. Nah, itu lampunya tidak menyala. Artinya ya tidak ada ion gitu. Maksudnya larutannya tidak terionisasi, makanya tidak dapat menghantarkan listrik yang menyebabkan lampu menyala. Nah, ada tambahan juga di gelas A ini tidak menimbulkan gelembung gas. Nah, lalu di gelas B berisi larutan elektrolit lemah. Nah, nyala lampunya redup gitu. Nah, ini ada menimbulkan sedikit gelembung gas. Lalu di gelas C berisi larutan elektrolit kuat dan juga bisa dilihat di gambarnya nyala lampunya terang dan juga menghasilkan banyak gelembung.
Selanjutnya akan dibahas reaksi ionisasinya. Larutan elektrolit kuat akan terionisasi sempurna. Contohnya adalah HCl. HCl ini akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Nah, ini terdapat tanda alfa. Alfanya sama dengan 1, yang nantinya tanda alfa ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, mol terionisasinya sama dengan mol mula-mula. Selanjutnya, larutan elektrolit lemah akan terionisasi sebagian. Contohnya adalah CH3COOH yang terionisasi menjadi ion CH3COO- dan ditambah ion H+. Nah, di sini ada interval 0 kurang dari alfa kurang dari 1, yang artinya nilai alfanya ini berada di antara 0 dan 1. Nah, mol terionisasinya kurang dari mol mula-mula. Lalu selanjutnya, larutan non-elektrolit tidak akan terionisasi, yang artinya alfanya sama dengan 0 dan mol terionisasinya sama dengan 0. Baik, sekarang akan dibahas mengenai derajat ionisasi. Nah, di slide sebelumnya dijelaskan bahwa larutan elektrolit kuat terionisasi sempurna dan larutan elektrolit lemah terionisasi sebagian. Nah, apa perbedaan keduanya? Perbedaan tersebut dapat ditemukan jika melihat derajat ionisasi atau alfa. Nah, nilai alfa ini berada di interval 0 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 1. Semakin mendekati nilai 1, suatu larutan akan semakin terionisasi. Sebaliknya, semakin mendekati nilai 0, larutan akan semakin sulit untuk terionisasi. Oke, selanjutnya juga akan dibahas perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan jenis zat terlarut. Nah, zat terlarut ini terbagi menjadi dua, yaitu senyawa ion terbentuk dari ikatan ion dan senyawa kovalen terbentuk dari ikatan kovalen. Nah, salah satu contoh senyawa ion adalah larutan elektrolit kuat seperti larutan garam. Lalu, pada senyawa kovalen dapat dibagi menjadi dua, yaitu kovalen polar dan kovalen nonpolar. Nah, pada kovalen polar terdapat larutan elektrolit kuat dan lemah, sedangkan pada kovalen nonpolar terdapat larutan non-elektrolit. Oke, untuk penjelas di slide sebelumnya bisa dilihat di bagian atasnya itu, yang digambar ini di mind map yang ada di bagian atas. Sekarang kita perhatikan ke tabel di bagian bawahnya. Nah, untuk senyawa ion dalam bentuk padatan dia akan bersifat isolator. Dalam bentuk lelehan dia akan bersifat konduktor. Dan dalam bentuk larutan dia akan bersifat konduktor juga. Nah, selanjutnya untuk senyawa kovalen polar, dalam bentuk padatan dia akan bersifat isolator. Dalam bentuk lelehan dia juga bersifat isolator. Dan juga pada wujud larutan dia akan bersifat konduktor. Lalu untuk senyawa kovalen nonpolar, dia pada wujud padatan dia akan bersifat isolator. Pada wujud lelehan dia akan bersifat isolator juga. Dan juga pada wujud larutan dia akan bersifat isolator juga. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Mari kita baca soalnya. Nah, soalnya adalah, manakah di antara berikut ini yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat? A. NaCl dalam bentuk solid, B. HCl dalam bentuk liquid, C. CH3COOH dalam bentuk aqueous, D. H2SO4 dalam bentuk aqueous, E. C6H12O6 dalam bentuk aqueous. Nah, oke. Di sini pembahasannya jawabannya adalah H2SO4 karena dia termasuk asam kuat, sedangkan dia termasuk kovalen polar. Kovalen polar pada fase aqueous akan bersifat konduktor. Nah, di sini ada kata-kata polar. Nah, polar ini maksudnya apa? Polar ini adalah senyawa yang punya momen dipol. Momen dipol di mana unsur-unsur di dalamnya, unsur-unsur yang membentuk senyawa itu
mempunyai elektronegativitas yang berbeda-beda, dan juga perbedaan elektronegativitasnya itu sangat tinggi, gitu, sehingga menyebabkan senyawa ini disebut senyawa kovalen polar. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga materinya bermanfaat, dan terima kasih sudah menyaksikan.